Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Danilov Ari 91 Channel. Baik, kali ini materi kita adalah statistika. Pada pembahasan video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai statistika deskriptif, yang bagaimana cara untuk menghitung distribusi frekuensi, sampai bagaimana cara kita untuk memvisualkan data, baik itu menggunakan diagram, histogram, maupun yang lainnya. Materi kali ini masih seputar statistika deskriptif, bagaimana cara untuk menghitung nilai min. Buku rujukan yang saya gunakan adalah buku ini, Statistika dalam Pendidikan dan Olahraga. Nah, teman-teman yang berminat untuk membeli bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan kami respon. Baik, pada buku ini materi mengenai min itu dapat teman-teman lihat di halaman 21. Ada pada bab 3, yaitu ukuran kecenderungan memusat. Salah satunya adalah nilai min. Nah, perlu teman-teman ketahui, ya, min itu disimbolkan dengan X bar, ya, X, kemudian ada simbol di atasnya. Min itu berarti nilai rata-rata, yaitu suatu nilai yang mencerminkan keadaan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Nah, nilai rata-rata ini dibagi menjadi dua cara dalam penghitungannya, yaitu ada yang kelompok kecil dengan data yang sedikit, dan ada juga kelompok besar dengan data yang banyak. Nah, di buku ini sudah dijelaskan dengan sangat detail rumus-rumusnya, kemudian keterangan rumusnya, dan beberapa contoh soal. Untuk yang pertama, ini adalah cara mencari nilai min kelompok kecil. Ya, rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Keterangan rumusnya X bar itu adalah nilai rata-rata yang dicari. Kemudian sigma XI itu adalah jumlah nilai yang didapat dari data penelitian. Sedangkan N itu adalah banyaknya orang atau jumlah sampel. Nah, di sini dicontohkan dari hasil pengukuran keterampilan CESPAS terhadap 10 orang mahasiswa PJKR FKIP Unisma Bekasi, didapatkan data sebagai berikut. Ini datanya acak ya. 10 orang. Nah, kemudian akan kita hitung berapa nilai rata-ratanya dari 10 orang tersebut. Nah, caranya sangat mudah, teman-teman tinggal menjumlahkan keseluruhan data penelitian, ya, karena tadi kalau dinotasikan dalam rumus itu adalah sigma. Sigma itu artinya jumlah. Sigma X berarti jumlah X. X-nya ini dijumlahkan semua, kemudian dibagi N. N-nya tadi 10. Nah, ternyata setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 90. Jadi 90 dibagi 10, hasilnya adalah 9. Jadi didapatlah nilai X barnya itu adalah 9. Ya, jadi kalau menghitung nilai min kelompok kecil itu sangat mudah ya, caranya tinggal dijumlahkan datanya kemudian dibagi N. Oke, nah kemudian yang kedua yaitu cara mencari nilai min kelompok besar. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar 0 plus P dikali sigma FICI dibagi sigma FI. Keterangannya N itu adalah jumlah data, ya. Kemudian X bar itu adalah nilai rata-rata yang dicari. X bar 0 ini adalah nilai rata-rata atau nilai min dugaan, nanti ada cara penghitungannya. Kemudian P itu adalah panjang rentang dari kelas interval. Nah, kemudian FI itu adalah frekuensi. Kemudian CI itu adalah besarnya simpangan setelah ditentukan X bar 0. Nah, cara menentukan kelas X bar 0 nanti akan saya contohkan di latihan soal. Ya, kemudian sigma itu artinya jumlah.
Nah, di buku ini sudah dilengkapi juga dengan langkah-langkah pengerjaan. Ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nah, kita ke contoh soal. Ini adalah hasil pengukuran tes for hand drive bermain tenis terhadap 80 mahasiswa PJKR FKIP Unisma Bekasi. Nah, ini adalah datanya. Ini masih data mentah ya. Jadi kalau teman-teman nanti penelitian kemudian sudah mendapatkan data seperti ini, maka langkah awal adalah membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Baru kemudian nanti bisa dihitung nilai statistika deskriptifnya supaya lebih mudah dalam penghitungan. Ya, karena ini kan datanya masih acak dan belum beraturan ya. Jadi nanti kita penghitungannya harus menggunakan bantuan tabel distribusi frekuensi. Caranya silahkan lihat di video sebelumnya, ada di playlist statistika. Ini N-nya adalah 80. Nah, setelah dibuat tabel distribusi frekuensi, maka hasilnya sebagai berikut. Ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan 3 kolom saja ya. 3 kolom ini dimaksudkan untuk membuat tabel bantunya. Oke, saya zoom sedikit. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensinya, kan tadi hanya nomor, kelas interval, dan FI atau frekuensi. Nah, maka kita tinggal menambahkan 3 kolom tabel bantuan. Ada CI, FI CI, dan X bar 0. Ya. Kemudian, setelah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah menentukan min dugaan. Min dugaan atau X bar 0. Kita lihat, nah ini sudah terisi ya. Nah, tentunya teman-teman pasti masih bingung dapat dari mana gitu kan. Nah, akan saya contohkan menggunakan Excel ya. Oke, ini adalah data yang tadi ya. Sudah saya pindahkan ke Excel. Kita fokus ke tabel dulu, ini akan saya zoom supaya lebih jelas angkanya. Oke, ini adalah tabel bantu untuk menghitung nilai min tadi ya. Untuk distribusi frekuensi, tabelnya kan biasanya hanya sampai sini. Ya, maka kita butuh bantuan atau tambahan kolom CI, FI, CI, dan X bar 0. Nah, F itu didapatkan dari frekuensi ya ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk lebih memastikan ini berapa jumlahnya, maka akan kita jumlahkan terlebih dahulu. Tadi kan N-nya 80 ya. Oke, betul ya, N-nya 80. Nah, langkah pertama tadi sudah dijelaskan di bukunya. Kita tentukan dulu X bar 0. Ya, X bar 0 itu ada rumusnya. Rumusnya adalah batas bawah kelas interval, yang ini 35. Ya, karena kelas interval pertama itu adalah 35 sampai 44. Ya, jadi rumus X bar 0 itu adalah batas bawah kelas interval ditambah batas atas kelas interval yaitu 44, kemudian dibagi 2. Berarti 35 ditambah 44 dibagi 2. Kalau pengen lebih mudah di Excel, teman-teman tinggal membuat formula saja sama dengan batas bawahnya 35, diklik saja angkanya, kemudian ditambah batas atasnya yaitu 44, ya, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi 2. Tinggal enter, maka hasilnya 39,5. Ya. Nah, setelah itu tinggal ditarik ke bawah saja. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada kejanggalan gitu ya, misalnya X bar 0 di sini menggunakan angka desimal, ada
komanya misalnya, kemudian bawahnya ini hasilnya ternyata bilangan bulat. Nah, itu perlu dicek kembali ya. Biasanya mungkin ada kesalahan penghitungan di kelas interval. Ya, biasanya kalau bilangan bulat ya bulat semua, kalau desimal desimal semua biasanya. Oke, nah untuk menentukan kelas interval yang ditandai, kita lihat nilai F-nya. Ya, frekuensinya ini kan yang paling besar mana dari sekian, dari 7 kelas ini. Ya, kalau kita lihat frekuensi paling besar adalah kelas interval nomor 4, yaitu 22. Maka ini kita tandai. Ya, kita tandai. Kuncinya adalah frekuensi yang paling tinggi ya di kelas interval itu yang dijadikan patokan. Ya, besarnya simpangan dari frekuensi tertinggi itu adalah 0. Ya. Ke atas minus 1, kemudian minus 2, kemudian minus 3. Kalau misalnya masih ada kelas lagi di atasnya minus 4, minus 5, dan seterusnya. Ya. Ke bawah positif 1, 2, 3. Nah, kebetulan ini pembaginya pas di tengah-tengah ya. Jadi minus 1 sampai 3, kemudian positif 1 sampai 3. Kalau misalnya tidak berada di tengah, misalnya minusnya hanya satu angka, tidak masalah ya. Tergantung letak dari frekuensi terbesarnya. Oke, kalau sudah terisi kolom CI, maka kita bisa isi kolom FICI. Ya. Caranya di sini kan FICI, berarti FI dikali CI. FI ini angkanya, kemudian CI ini angkanya. Jadi tinggal dikalikan saja. Sama dengan FI, ya ini dikali pakai simbol bintang kalau di Excel, CI. Tinggal di enter. Ya, nah kemudian bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ketemu ya. Oke, kalau tabel bantunya ini sudah terisi semua, kita bisa beralih ke rumus. Ada beberapa komponen yang nanti akan sangat dibutuhkan dalam mengisi rumus ini. Yang pertama itu adalah X bar 0. Nilai X bar 0 ini kan banyak ya, ada 7 kelas, berarti ada 7 nilai X bar 0. Nah, mana yang akan digunakan? Yang akan digunakan adalah yang tadi kita tandai, berdasarkan yang frekuensinya paling tinggi. Ya. Berarti ini yang digunakan nanti 69,5. Nah, sebelum masuk rumus, nanti teman-teman bisa buat seperti ini ya. Apa saja yang sudah diketahui sehingga nanti ketika sudah masuk di rumus itu akan mudah. Ya. X bar 0. Oke, nilai X bar 0-nya 69,5. Nah, apalagi yang dibutuhkan itu P. P itu panjang atau kelas interval ya simbolnya. P. Kita lihat. Sebetulnya kalau kita membuat dari awal ya, distribusi frekuensi, kita pasti sudah tahu ini kelas intervalnya berapa. Interval berapa per kelasnya ini Kak. Tapi karena tadi kan sudah latihan soalnya sudah jadi ya tabel ini, jadi perlu kita hitung. Jadi kita hitung dari 35, 36 ya, 35 sampai 44 itu rentangnya berapa? Itu intervalnya. Ya, 35 tetap dihitung satu ya. 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44. Berarti P-nya adalah 10. Ya. Kemudian setelah itu kita perlu hitung sigma FICI. Sigma FICI ya, sigma itu kan jumlah. Sigma FICI berarti jumlah dari FICI. Kalau misalnya hitung manualnya, berarti untuk mempermudah kita hitung dulu yang positif ini jumlahnya berapa, yang negatif ini jumlahnya berapa. Jadi yang positif dikurangi dengan jumlah yang negatif. Tapi kalau kita menggunakan Excel, ini tinggal di sum aja. Ya. Sama dengan sum, kemudian di blok saja datanya. Kurung enter. Nah, hasilnya adalah 48. Nah, kemudian sigma FI. Ya, sigma FI kita lihat kolom FI. Ya, kolom FI sigma. Sigma itu jumlah. Jumlah FI-nya berarti 80. Ya, karena sigma FI itu sama dengan N. Sigma FI atau N adalah 80. Nah, kalau semua komponen ini sudah dihitung, ya, teman-teman bisa langsung lanjut ke rumusnya. Jadi tinggal lihat apa yang sudah diketahui saja ya, sehingga tidak ada kesalahan dalam input angkanya. Nah, X bar 0 itu 69,5. Plus P-nya itu 10 dikali sigma FICI dibagi sigma FI. Nah, kalau menemukan rumus fungsi seperti ini, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Sigma FICI dibagi sigma FI. Coba kita hitung hasilnya. Sigma FICI itu 48 dibagi sigma FI itu 80. Ketemu 0,6. Nah, 0,6 dikalikan P ya ke depan, dikali 10. Ya. Kemudian hasilnya nanti baru ditambahkan dengan nilai X bar 0. Jadi salah ya kalau misalnya 69,5 ditambah 10 dulu baru kemudian dikali ini. Ya. Jadi menghitungnya yang di dalam kurung dulu diselesaikan, kemudian karena penjumlahan dan perkalian itu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, maka hasil dari hitung dalam kurung ini dikalikan dengan P dulu, baru kemudian dijumlahkan ke depan. Ya, 0,6 dikali 10. 0,6 dikali 10. Hasilnya adalah 6. Sehingga X bar 0-nya, ya, X bar 0-nya itu ini. 69,5 ditambah hasil hitung terakhir dari perkalian ini adalah 6, maka hasilnya atau X barnya adalah 75,5. Oke, seperti ini ya cara pengerjaannya. Kalau di Excel kita bisa meminimalisir kesalahan hitung ya, karena rumus fungsinya lebih mudah ya daripada kita hitung manual satu persatu. Nah, untuk tampilan ketika rumus itu dikerjakan dengan lengkap ya, hasilnya seperti ini. Kalau tadi kan saya langsung hitung ya di Excelnya. Nah, ini X bar 0-nya 69,5 plus P-nya 10, sigma FICI tadi 48 dibagi sigma FI 80. Ya, setelah dihitung ketemu 0,6. 0,6 dikali 10 hasilnya 6, baru kemudian dijumlahkan ke depan. 69,5. Ya. Nah, ini ketemu hasilnya. X bar dari 80 data tersebut adalah 75,5.
Oke ya, demikian untuk materi bagaimana cara menghitung min. Nanti untuk materi selanjutnya akan kita bahas masih di statistika deskriptif mengenai median, modus, simpangan baku, kemudian cara hitung statistika deskriptif menggunakan SPSS dan beberapa aplikasi yang lainnya. Oke, jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop smoking, no cooking, no hot. You fucking on your bitch, yeah, that.